Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 Lihat sekitar. Simaklah cerita berikut ini. Awas! Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Rudi tidak sabar menunggu lampu. Lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, teet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" Seorang ibu bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju?" "Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya." Rudi hanya bisa berkata, Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Hati-hati, ya, nak," pesan ibu itu. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata klakson. Rudi mendengar suara klakson dari arah belakang. Makna kata klakson memiliki arti: A. Lampu. B. Bel sepeda. C. Bunyi kendaraan. D. Jalur kendaraan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata mengayuh. Rudi merasa lelah setelah mengayuh sepedanya jauh-jauh. Sinonim kata mengayuh memiliki arti yang mirip dengan A. Melangkah. B. Mengemudi. C. Memutar. D. Mengayunkan. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memilih kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat dengan kata sigap. Polisi lalu lintas yang sigap membantu pejalan kaki. Makna kata sigap memiliki arti: A. Ceroboh. B. Siap siaga. C. Cepat marah. D. Berisik. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata mengerem. Saat lampu merah, pengemudi sepeda motor langsung mengerem. Makna kata kerja mengerem berarti A. Menggerakkan kendaraan, B. Menghentikan kendaraan, C. Menyalakan lampu, D. Menghidupkan mesin. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat dengan kata helm. Pengendara motor selalu menggunakan helm. Makna kata helm merujuk pada A. Sepatu, B. Topi pelindung kepala, C. Jaket pelindung, D. Sarung tangan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan kata lampu lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, pengendara berhenti. Lampu lalu lintas digunakan untuk A. Menunjukkan arah angin, B. Mengatur waktu istirahat, C. Mengatur jalannya kendaraan, D. Mengukur kecepatan kendaraan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi lokasi Rudi dalam cerita. Di manakah Rudi berada ketika cerita ini terjadi? A. Di lapangan, B. Di jalan raya, C. Di sekolah, D. Di taman. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan alasan mengapa pengendara motor marah pada Rudi. Mengapa pengendara motor marah pada Rudi? A. Karena Rudi berlari, B. Karena Rudi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, C. Karena Rudi membunyikan klakson, D. Karena Rudi menyeberang jalan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih alasan mengapa Rudi memutuskan untuk maju saat lampu belum hijau. Apa alasan Rudi memutuskan untuk maju saat lampu belum hijau? A. Dia tidak sabar menunggu, B. Dia mengikuti pengendara lain, C. Dia mendengar suara klakson, D. Dia ingin cepat sampai ke sekolah. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih perasaan Rudi setelah kejadian. Bagaimana perasaan Rudi setelah kejadian dengan pengendara motor? A. Bahagia, B. Marah, C. Menyesal, D. Penasaran.
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan Rudi menurut opini siswa. Apa yang seharusnya dilakukan Rudi ketika menghadapi situasi tersebut? A. Mengabaikan lampu lalu lintas. B. Menunggu lampu berubah menjadi hijau. C. Berlari menyeberang. D. Mengikuti pengendara lain. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita Rudi. Pernahkah kamu mengalami situasi serupa dengan Rudi? Apa yang kamu lakukan? A. Mengabaikan pengalaman itu. B. Berhenti dan menunggu lampu hijau. C. Menyeberang tanpa melihat. D. Menunggu di rumah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami apa itu paragraf argumentasi dalam teks. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang A. Menceritakan suatu kejadian. B. Menjelaskan alasan atau pendapat. C. Mendeskripsikan suasana. D. Berisi instruksi langkah-langkah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih ciri utama paragraf argumentasi. Ciri-ciri utama paragraf argumentasi adalah A. Menggambarkan tempat dan waktu. B. Menggunakan kalimat perintah. C. Menyampaikan pendapat disertai alasan. D. Menggunakan kata sifat secara berlebihan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi pendapat yang seharusnya disampaikan Rudi. Apakah pendapat yang sebaiknya disampaikan oleh Rudi setelah kejadian itu? A. Semua orang harus buru-buru. B. Tidak perlu mengikuti aturan lalu lintas. C. Penting untuk berhati-hati di jalan. D. Lebih baik mengabaikan peraturan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan pengendara motor dalam cerita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengendara motor dalam cerita? A. Mengabaikan Rudi. B. Memarahi Rudi. C. Memberi peringatan dengan baik. D. Membunyikan klakson terus-menerus. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih jenis kendaraan yang digunakan di sungai atau laut. Kendaraan apa yang biasa digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut? A. Sepeda motor. B. Kapal. C. Becak. D. Sepeda.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan istilah kendaraan dokar. Kendaraan yang disebut dokar adalah jenis kendaraan yang ditarik oleh A. Motor, B. Kuda, C. Sepeda, D. Mobil. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan alasan banyaknya jenis kendaraan. Mengapa ada banyak jenis kendaraan? A. Karena setiap kendaraan memiliki kecepatan yang sama. B. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. C. Karena tidak ada kendaraan yang aman. D. Supaya semua kendaraan bisa digunakan di jalan raya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih awalan yang benar pada kata kerja. Manakah kata berawalan ber, yang sesuai dengan kegiatan naik sepeda? A. Berlari, B. Berenang, C. Bersepeda, D. Bernafas. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih bentuk imbuhan ber, yang tepat pada kata dalam kalimat. Kata berimbuhan ber, yang tepat untuk menyatakan kegiatan menyanyi adalah A. Bersenandung, B. Berdansa, C. Berbaring, D. Berbicara. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memilih kata berimbuhan ber, yang sesuai dalam kalimat. Dalam kalimat, kata ber, yang sesuai untuk menyatakan pakaian adalah A. Berkaos, B. Bersepatu, C. Berotot, D. Berdiri. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata berimbuhan ber, yang benar. Kata berimbuhan ber, yang tepat dalam kalimat dia selalu, di pagi hari, adalah A. Berlari, B. Bermain, C. Berbohong, D. Bersantai. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memilih kata yang benar untuk menunjukkan arah dalam kalimat. Pada kalimat ikuti jalan ini dan belok ke kanan, kata yang menunjukkan arah adalah A. Ikuti, B. Jalan, C. Belok, D. Kanan. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menulis rute perjalanan dengan kata-kata arah yang sesuai.
Untuk menulis deskripsi rute perjalanan, kalimat mana yang sesuai? A. Naik ke atas pohon dan berjalan di sana. B. Belok kiri di ujung jalan, lalu lurus sampai melihat toko. C. Lari cepat tanpa melihat. D. Ambil semua barang dan pergi. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.